Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah formulasi sediaan steril. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai injeksi volume besar. Oke, injeksi volume besar atau yang kita kenal dengan sediaan infus adalah larutan dalam jumlah yang besar atau lebih dari 100 ml yang diberikan melalui intravena setetes demi setetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Untuk penggunaan sediaan infus biasanya dihubungkan dengan menggunakan IV kateter. Jadi IV kateter inilah yang akan dipasang pada kemasan sediaan infus dan dihubungkan ke bagian pembuluh vena dari si pasien. Kemudian berdasarkan cara pemberiannya, sediaan parenteral itu yang volume besar dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada secara intravena atau kita kenal dengan infus intravena. Kemudian ada lagi diberikan non intravena. Jadi untuk sediaan parenteral volume besar yang non intravena itu biasanya adalah larutan dialisis dan larutan irigasi. Sediaan parenteral volume besar atau yang kita kenal dengan sediaan infus itu rute pemakaiannya secara intravena. Nah, untuk rute pemakaian secara intravena ini kita harus tahu dulu digunakan untuk keadaan yang bagaimana saja. Nah, yang pertama dipakai untuk obat yang tidak dapat diabsorpsi secara oral. Yang kedua, untuk obat yang menjadi tidak aktif dalam saluran pencernaan. Yang ketiga, digunakan untuk obat yang memerlukan respon yang cepat. Yang keempat, untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi obat atau cairan secara oral. Yang kelima, obat yang mempunyai waktu paruh yang sangat pendek dan harus diinfus secara terus-menerus. Yang keenam, diperlukan perbaikan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi ini untuk infus cairan elektrolit. Kita masuk ke persyaratan infus intravena. Jadi untuk infus secara intravena ini ada beberapa persyaratannya. Yang pertama, sediaan steril berupa larutan atau emulsi. Jadi infus intravena ini dia harus merupakan suatu sediaan yang steril. Persyaratan kedua, harus bebas pirogen. Jadi sediaan infus harus bebas pirogen. Kemudian persyaratan yang ketiga, sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah. Yang keempat, infus emulsi dibuat dengan air sebagai fase luar. Diameter fase dalam tidak lebih dari 5 mikrometer. Kemudian persyaratan yang kelima, infus intravena tidak mengandung bakterisida dan zat dapar. Karena volume untuk infus intravena ini besar, maka jumlah bakterisidanya juga akan besar yang diperlukan dan itu akan membahayakan jika masuk ke pembuluh darah karena batasnya akan melebihi batas penggunaan bakterisida yang diperbolehkan. Persyaratan yang keenam, larutan untuk infus intravena harus jernih dan bebas partikel. Kemudian persyaratan yang ketujuh, volume neto atau volume harus terukur tidak kurang dari nilai nominal yang dicantumkan pada etiket kemasan. Kemudian persyaratan yang ke-8, untuk penandaan pada sediaan infus ini etiket pada larutan yang diberikan secara intravena atau dalam sediaan infus ini untuk melengkapi cairan, makanan bergizi, elektrolit, injeksi manitol sebagai diuretik osmotik, maka sediaan infus disyaratkan untuk mencantumkan kadar osmolarnya pada etiket kemasan.
Jika keterangan mengenai osmolaritasnya diperlukan dalam monografi masing-masing, pada etiket hendaknya disebutkan kadar osmolar total dalam miliosmol per liter. Sekarang kita masuk ke penggolongan sediaan infus berdasarkan komposisi dan kegunaannya. Untuk yang pertama, kita lihat dulu dari infus elektrolit. Ya, jadi infus elektrolit itu contohnya yang pertama ada cairan fisiologis tubuh manusia. Tubuh manusia mengandung 60% air dan terdiri atas cairan intraseluler di dalam sel. 40% yang mengandung ion-ion kalium, magnesium, sulfat, fosfat, protein, serta senyawa organik asam fosfat seperti ATP, heksosaman fosfat, dan sebagainya. Nah, ini ada ion natrium, ion kalium, ion kalsium, ion magnesium, ion klor, HCO3, HPO3, SO4, dan protein di dalam kandungan infus elektrolit untuk cairan fisiologis tubuh manusia. Nah, ini ada jumlah normalnya masing-masing dari ion tersebut. Nah, untuk contoh infusnya, ada infus asering yang diproduksi oleh Otsuka. Nah, dalam infus asering yang diproduksi oleh Otsuka ini ada komponen-komponen dari elektrolitnya, yaitu natrium, kalium, klor, kalsium, asetat, dan aqua pro injeksi sebagai pelarutnya. Oke, injeksi volume besar atau yang kita kenal dengan sediaan infus adalah larutan dalam jumlah yang besar atau lebih dari 100 ml yang diberikan melalui intravena setetes demi setetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Miliosmolaritas per liter dari masing-masing kandungan elektrolit yang terkandung di dalam infus asering ini. Nah, untuk pada kemasannya juga dicantumkan, karena ini merupakan sediaan steril, dicantumkan steril. Juga karena dia bebas pirogen, maka dicantumkan non-pirogenik. Kemudian untuk etiketnya ini dibuat atas bawah, sehingga pada saat penyimpanan ketika dia menghadap ke atas, maka tulisan di bagian bawah ini terbaca, dan ketika dia dipasang digantungkan di atas, maka tulisan yang bagian atas ini akan terbaca, sehingga akan memudahkan baik itu perawat maupun dokter untuk melihat apakah obat yang telah dipasangkan atau diberikan oleh apoteker ini sudah sesuai atau belum. Bisa dibaca dari etiketnya. Nah, ini juga harus dicantumkan steril dan bebas pirogen. Kemudian ini ada contoh infus larutan elektrolit selanjutnya, yaitu adalah infus Ringer laktat. Nah, ini berisi natrium laktat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium klorida, dan air untuk injeksi sebagai pelarutnya. Nah, di sini juga dicantumkan berapa osmolaritas dari masing-masing ion yang terdapat pada infus ini. Kemudian juga dapat dilihat pada gambar. Untuk etiketnya dibuat atas dan bawah itu saling berhadapan atau terbalik ya, karena jika dibalikkan posisinya maka akan terbaca pada bagian lainnya. Nah, kemudian apa fungsi dari larutan elektrolit itu sendiri? Untuk larutan elektrolit ini secara klinis digunakan untuk mengatasi perbedaan ion atau penyimpangan jumlah normal elektrolit di dalam darah. Jadi ada dua jenis kondisi plasma darah yang menyimpang, yaitu yang pertama asidosis, di mana kondisi plasma darah terlampau asam, akibatnya ada ion klorida dalam jumlah berlebih. Kemudian kondisi yang kedua alkalosis, atau kondisi di mana plasma darah yang terlampau basa, akibatnya ada ion natrium, kalium, kalsium dalam jumlah yang berlebih. Nah, kemudian
Kekurangan elektrolit plasma bisa disebabkan karena keadaan kecelakaan, kebakaran, operasi, atau perubahan patologis organ. Juga bisa dikarenakan demam tinggi. Kehilangan natrium disebut hipovolemia, kekurangan H2O disebut dehidrasi, kekurangan HCO3 disebut asidosis metabolik, dan kekurangan kalium disebut hipokalemia. Sekarang kita masuk ke penggolongan sediaan infus berdasarkan komposisi dan kegunaannya. Untuk yang pertama, kita lihat dulu dari infus elektrolit. Nah, jadi infus elektrolit itu contohnya yang pertama ada cairan fisiologis tubuh manusia. Tubuh manusia mengandung 60% air dan terdiri atas cairan intraseluler. Kemudian penggolongan infus yang kedua adalah infus karbohidrat. Jadi infus karbohidrat adalah sediaan infus yang berisi larutan glukosa atau dextrosa yang cocok untuk donor kalori. Kemudian digunakan untuk kebutuhan glikogen, untuk rangka, hipoglikemia, dan untuk diagnosa. Contoh, bisa kita gunakan larutan mannitol 15-20% yang dapat kita gunakan untuk mendiagnosa fungsi ginjal. Jadi selain untuk donor kalori atau untuk mendapatkan tenaga, bisa juga infus karbohidrat ini kita gunakan untuk tujuan diagnosis. Nah, ini contoh dari infus mannitol 20%. Jadi dalam 1000 ml larutan infus mengandung 200 gram mannitol. Ya, ini juga pada etiketnya dicantumkan steril dan pirogen free atau bebas pirogen. Nah, ini contoh lainnya dari infus karbohidrat. Kalau yang tadi merupakan infus mannitol dan yang ini adalah infus glukosa 5%. Nah, setiap 500 ml larutan infus ini mengandung glukosa C6H12O6H2O sebesar 27,5 gram. Artinya jumlah glukosanya 5% dari total volume infus. Untuk etiket hampir sama dengan cairan elektrolit tadi, karena keseluruhan etiket untuk sediaan infus itu biasanya memang dibalikkan bagian atas dan bagian bawah sehingga memudahkan untuk membaca apa nama dari obat yang dikandung di dalam cairan infus. Ini dicantumkan steril dan bebas pirogen. Juga penting di sini dicantumkan larutan infus untuk pemakaian intravena, artinya juga dicantumkan untuk tujuan pemakaian di rute pemberian mana. Karena rute pemberian yang akan diberikan adalah melalui intravena, maka harus dicantumkan pada etiket. Ini larutan infus untuk pemakaian intravena. Kemudian penggolongan yang ketiga ada lagi itu gabungan dari elektrolit dan karbohidrat, yaitu infus elektrolit dan karbohidrat. Untuk kandungannya, karena dia merupakan kombinasi antara elektrolit dan karbohidrat, maka dia mengandung ion-ion elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida. Kemudian juga mengandung karbohidrat, sumber kalori, yaitu di sini ada mengandung glukosa dan dengan larutnya aqua pro indeksi. Untuk contoh sediaan yang beredar adalah infus KN4B, keluaran dari Otsuka. Nah, Otsuka memproduksi berbagai jenis infus elektrolit dan karbohidrat juga. Di sini bisa kita lihat pada gambar ada infus KN4B, ada infus KN4A, ada infus KNMG3, dan masing-masing infus ini pastinya berbeda kandungan untuk ion-ion serta glukosa yang dikandung di dalam
kesetiaannya masing-masing. Nah, kemudian kekurangan elektrolit plasma bisa disebabkan karena keadaan kecelakaan, kebakaran, operasi, atau perubahan patologis organ. Juga bisa dikarenakan demam tinggi. Kehilangan natrium disebut hipovolemia, kekurangan H2O disebut dehidrasi, kekurangan HCO3 disebut asidosis metabolik, dan kekurangan kalium disebut hipokalemia. Larutan irigasi ini digunakan untuk merendam dan mencuci luka-luka sayatan bedah, jaringan tubuh, dan dapat pula digunakan untuk mengurangi pendarahan. Biasanya digunakan dalam kegiatan atau tindakan medis seperti laparotomi, artroskopi, histerektomi, dan tos urologi. Nah, persyaratan untuk larutan irigasi itu sendiri, yang pertama harus isotonis. Kemudian persyaratan yang kedua harus steril. Kemudian persyaratan yang ketiga tidak diabsorpsi. Persyaratan yang keempat bukan larutan elektrolit. Persyaratan yang kelima tidak mengalami metabolisme. Nah, larutan irigasi ini biasanya digunakan untuk membersihkan atau mengaliri bagian-bagian tertentu pada saat terjadinya tindakan, sehingga bisa membersihkan baik itu sisa-sisa darah kemungkinan atau sisa-sisa cairan tubuh lainnya. Maka karena dia masuk ke dalam tubuh harus isotonis sehingga tidak mengganggu organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Kemudian harus steril. Pastinya untuk sediaan steril yang harus diperhatikan adalah sterilitasnya. Kemudian tidak diabsorpsi karena dia hanya merupakan cairan irigasi ya, atau sebagai pembersih saja. Kemudian bukan larutan elektrolit, artinya dia tidak mengandung ion-ion elektrolit di dalam sediaannya. Kemudian tidak mengalami metabolisme, artinya karena tidak mengandung komponen-komponen lain, maka dia tidak akan mengalami metabolisme. Nah, ini contoh sediaan steril untuk injeksi yang diproduksi oleh Otsuka. Jadi di sini sterile water for irrigation, artinya ini sediaannya untuk irigasi, hanya untuk irigasi pada etiketnya, tidak untuk injeksi, artinya hanya dialirkan saja atau hanya digunakan sebagai irigasi pada saat melakukan tindakan medis. Nah, kalau yang tadi sediaan irigasi yang diproduksi oleh Otsuka, ini larutan irigasi yang dibuat oleh Widarta. Kemudian penggolongan yang kelima ada larutan dialisis peritoneal. Larutan dialisis peritoneal ini merupakan suatu sediaan steril. Dia tidak disuntikkan ke dalam vena tetapi dibiarkan mengalir ke dalam ruangan peritoneal dan umumnya menggunakan tutup plastik yang dipatahkan sehingga memungkinkan larutan cepat turun ke bawah. Kemudian penggunaan cairan bertujuan menghilangkan senyawa-senyawa toksik yang secara normal dikeluarkan atau diekskresikan melalui ginjal. Nah, misalnya pada kasus keracunan atau kegagalan ginjal, penggunaan larutan dialisis peritoneal merupakan pilihan lain yang dapat dilakukan. Larutan diabsorpsi dalam membran peritoneal mengikuti peredaran darah. Kemudian dalam ujung sel peritoneal terjadi penarikan toksin dari darah ke dalam cairan dialisis
yang bekerja sebagai membran semi-permeabel. Nah, untuk persyaratan larutan dialisis peritoneal ini sendiri, yang pertama dia harus hipertonis. Kenapa dia harus hipertonis? Tujuannya agar dapat menarik toksin-toksin yang terdapat pada pembuluh darah. Kemudian persyaratan yang kedua harus steril, ya seperti sedian steril lainnya juga harus diperhatikan sterilitas dari larutan dialisis peritoneal ini. Kemudian persyaratan yang ketiga harus dapat menarik toksin dari dalam ruang peritoneal, karena ini akan digunakan untuk menghilangkan toksin dari dalam tubuh kita. Kemudian contohnya ada larutan dianial 1,5% dan 2,5%. Untuk komponen yang terkandung dalam larutan dialisis peritoneal ini ada natrium klorida, natrium laktat, CaCl2, MgCl2, dan dextrosa. Nah, ini contohnya larutan dialisis peritoneal dengan mengandung 2,5% dextrosa. Kita masuk ke infus plasma expander atau penambah darah. Larutan plasma expander adalah suatu larutan steril yang digunakan untuk menggantikan plasma darah yang hilang akibat perdarahan, luka bakar, dan operasi. Kita lihat yang pertama dari plasma expander ada whole blood atau darah lengkap manusia, yang merupakan darah yang telah diambil dari donor manusia yang dipilih dengan pencegahan pendahuluan aseptik yang ketat. Kemudian darah ditambah dengan ion sitrat atau heparin sebagai antikoagulan. Kemudian disimpan darah tersebut pada temperatur 1-10 derajat Celcius. Kemudian untuk tanggal kadaluarsa darah yang disimpan tadi tidak lebih dari 21 hari sesudah tanggal pengambilan bila sitrat yang digunakan sebagai antikoagulan, dan tidak lebih dari 48 jam bila heparin yang digunakan sebagai antikoagulan. Selanjutnya yang kedua ada human albumin, yaitu sedian steril albumin serum yang didapatkan dengan melakukan vaksinasi darah dari donor manusia sehat. Nah, setiap 100 ml mengandung 25 gram albumin serum yang sebanding atau ekuivalen keosmotikannya dengan 500 ml plasma manusia normal, atau 5 gram sebanding dengan 100 ml manusia normal. Yang ketiga ada plasma protein. Nah, plasma protein ini merupakan larutan steril protein yang terpilih dari plasma darah donor manusia dewasa. Plasma darah mengandung kurang lebih 5 gram protein per 100 ml-nya. Dan 83-90%-nya adalah albumin. Lalu sisanya alfa dan beta globulin. Yang keempat ada larutan gelatin. Larutan gelatin merupakan hasil hidrolisis kolagen, yakni suatu senyawa polipeptida. Larutan sangat cocok untuk plasma expander karena strukturnya terdiri atas protein, sehingga dengan protein plasma dapat memberikan efek osmotik yang sama. Kemudian sebagai cairan pengganti darah, kita menggunakan larutan gelatin 5% yang diisotonitkan dengan natrium klorida, kemudian dapat disterilkan pada suhu 121 sampai 124 derajat Celcius dalam autoclave. Yang kelima ada larutan dextran. Larutan dextran ini merupakan suatu senyawa polisakarida dengan satuan glukosa sebagai komponen monomer yang terikat secara glikosidik pada posisi alfa 16, dan bentuk molekulnya berupa benang panjang bergelombang. Dextran terbentuk di dalam media yang mengandung sakarosa di bawah pengaruh enzim dextran sakarase yang diproduksi berbagai spesies Leuconostoc. Sebagai pengganti plasma, kita menggunakan 6% atau 10% larutan dextran
dengan penambahan NaCl 0,9%. Kemudian yang keenam ada larutan protein atau asam amino. Larutan protein diinfuskan ke dalam tubuh jika tubuh mengalami kekurangan protein. Umumnya, larutan terdiri atas 8 asam amino penting, yaitu L-isoleucin, L-leucin, L-lisin, L-methionin, L-fenilalanin, L-trionin, L-triptofan, dan L-valin. Sekian materi kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.